Saya rasa kita semua sepakat kalau smartphone atau ponsel pintar adalah salah satu teknologi terbaik yang kita miliki sekarang. Bagaimana tidak, dengan satu barang yang kita genggam ini, kita bisa shopping, chatting, mendengarkan musik, menunjukkan arah jalan, mencari inspirasi, atau bahkan sampai mencari pasangan. Data yang saya dapatkan di tahun 2021, pengguna seluler meningkat 10%. Ponsel menghasilkan 54,25% traffic, sedangkan desktop hanya 42,9%. 55% halaman website yang diakses melalui ponsel. 50% lebih video yang tersebar di internet diakses juga melalui ponsel. Dan aplikasi ponsel memiliki tingkat penggunaan yang lebih besar dibandingkan dengan desktop. Jadi tidak heran kalau semua perusahaan berlomba-lomba membuat aplikasi mobile. Pinjam tagline-nya Telkom, "The world in your hand." Dengan semua kecanggihan ponsel, pernahkah kamu merasa sangat bosan, namun kamu sulit untuk melepaskannya karena kamu sadar kamu membutuhkannya? Satu sisi itu membantu dan sisi lain itu mengganggu. Cinta untuk membenci dan benci untuk mencinta, kalau kata Naif. This is a complicated relationship. Ini bukan hal yang baru, saya yakin kita pernah mendengar kata nomophobia atau rasa takut yang berlebihan akibat jauh dari ponsel. Dan teknologi pun diciptakan untuk mengurangi rasa takut yang berlebihan ini. Sebut saja fitur Focus Assistance, Do Not Disturb, atau aplikasi-aplikasi seperti Off Time, Break Free, dan banyak lagi. Atau bahkan ada gerakan-gerakan seperti Delete Facebook, Quitting Social Media. Apakah seburuk itu dampak dari ponsel? Pause sebentar video ini dan cek di ponsel kamu, berapa lama screen on time ponsel kamu selama 1 minggu kemarin. Sudah merasa mulai gelisah? Atau cek dari kebiasaan kita, seperti seberapa sering kita melirik ponsel yang ada di meja saat kita sedang bekerja. Seberapa sering kita langsung membuka ponsel tanpa lirikan dan kita tidak sadar kita mau ngapain. Seberapa sering kita seperti mendengar suara notifikasi dari ponsel padahal tidak ada sama sekali. Atau seberapa cepat indera kita merespon suara notifikasi atau suara dering telepon masuk padahal itu bukan milik kita dan kita sedikit malu dan juga kecewa. Ponsel dan semua keajaiban di dalamnya seolah-olah diciptakan untuk selalu menyediakan yang kita inginkan, bahkan mungkin untuk hal-hal yang belum kita pikirkan sebelumnya. Saking hebatnya ponsel membuat kita ketagihan. Mungkin ini adalah efek dari fear of missing out atau FOMO. Kita sudah terbiasa untuk disajikan segala macam update dari sekeliling kita, sehingga membuat kita takut untuk ketinggalan atau kudet, apalagi tentang gosip. Kebutuhan untuk selalu update itu bukan hal yang salah, namun disadari atau tidak, saking seringnya kita mendapatkan update, kepala kita akan semakin penuh, membuat kita semakin bosan dengan ponsel. Kepala kita yang penuh dan bisa meledak kapanpun ini menguras tingkat konsentrasi kita, menyulitkan dalam membuat keputusan, bahkan memutuskan hal yang seharusnya belum diperlukan. Percaya atau tidak, ponsel adalah salah satu faktor terbesar yang bisa mengurangi produktivitas kita. Penelitian menyebutkan orang yang sedang bekerja dan menempatkan ponsel di dekatnya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ini berlaku juga untuk aktivitas seperti membaca buku atau menonton TV. Hal yang sama juga untuk orang yang sedang ngobrol, membuat value dari face-to-face conversation ini berkurang, dan lawan bicara merasa kehilangan perhatian dan menjadi tidak nyaman. Apa yang bisa kita lakukan agar relasi ini lebih sehat? Tweak it. Cara yang paling mudah untuk dilakukan adalah mengatur ulang notifikasi. Salah satu aplikasi e-commerce di Indonesia yang saya cek memiliki 10 jenis notifikasi. Matikan yang tidak perlu. Cek aplikasi di ponsel kamu, nyalakan notifikasi yang paling kamu butuhkan saja. Harapannya adalah kita hanya mendapatkan notifikasi yang kita perlukan. Tidak akan ada notifikasi promo makanan plus merchandise boyband misalkan yang berpotensi merusak konsentrasi kita saat sedang bekerja atau saat sedang membaca buku atau melakukan aktivitas lain. Hal tersebut juga bisa mengurangi tingkat kegalauan kita ketika kita melihat ada sebuah promo. Wah, ini barang lagi diskon nih, beli nggak ya? Dipikir-pikir sih nggak butuh, nggak perlu, tapi lagi promo. Nah, ya sudahlah, nggak usah beli. Namun akhirnya dibeli dan 3 hari kemudian menyesal. Tapi bagaimana jika kita membutuhkan promo tersebut? Jawabannya simpel. Buka aplikasi e-commerce di saat harus membeli sesuatu.
Buka portal berita di saat ingin mencari berita. Buka sosial media di saat ingin bersosial media. Kenali kapan waktu yang tepat dan hindari setiap saat diinterupsi notifikasi. Disajikan hal-hal yang belum tentu kita butuhkan. Konteks video ini bukan untuk menakuti dan menjauhkan kamu dari ponsel, karena ponsel bisa membuat ketagihan dan bisa berakibat buruk tentunya. Namun untuk menyesuaikan kegunaan ponsel agar tidak mengganggu aktivitas dan produktivitas kita. Mengutip pertanyaan Tristan Harris, pendiri Time Well Spent, dalam aktivitas keseharian kita sudah mendapatkan banyak sekali interupsi. Lalu pertanyaannya, apa sih yang benar-benar layak mendapatkan perhatian kita?